Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapat bocoran bahwa syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024 dan akan dimasukkan di RPP Manajemen ASN yang sedang dibahas untuk menjadi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Juga Menpan memastikan honorer yang terdata di BKN akan selesai diangkat menjadi P3K tahun 2024. Seperti apa syarat pengangkatan yang dimaksud? Mari kita simak bersama. Ayobandung.com membuat judul berita syarat pengangkatan honorer 2024. Menpan RB pastikan yang terdata di BKN selesai tahun ini. Ini ditayang pada hari Selasa 9 Juli 2024. Pemerintah akan menuntaskan status honorer pada tahun 2024. Menpan RB juga telah memastikan akan menyelesaikan honorer, terutama honorer K2. Namun, honorer yang akan diselesaikan pada tahun ini adalah honorer yang sudah terdaftar di BKN. Proses pengangkatan honorer menjadi P3K akan melalui beberapa tahapan seleksi. Skema pengangkatan honorer pada tahun 2024 yaitu berdasarkan pemeringkatan. Maksudnya pemeringkatan ini adalah pemeringkatan hasil tes CAT, masa kerja dan usia. Masa kerja yang lebih lama diprioritaskan termasuk usianya. SPTJM. Ini adalah merupakan syarat juga untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Verifikasi dan validasi data. Kita sama-sama tahu bahwa verbal ini sudah selesai dilakukan oleh BPKP dan BKN. Serta rincian formasi. Rincian formasi ini yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. 5 bagian ini adalah menjadi skema pengangkatan honorer untuk tahun 2024. Adapun seleksi P3K terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Hal ini memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Artinya, berkas-berkas Anda akan diuji kebenarannya antara dokumen yang Anda masukkan, yang Anda upload dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kemenpan RB. Kedua, standar kompetensi dasar. SKD ini adalah untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi P3K itu hanya mengikuti 2 seleksi ini, sedangkan kompetensi bidang tidak dilakukan. Dari hasil seleksi inilah di ranking untuk merekrut P3K di kabupaten kota ataupun di pemerintah daerah, kementerian lembaga. Tentu ranking-ranking yang di atas itu dan 5 bagian yang saya sampaikan tadi menjadi pertimbangan untuk direkrut menjadi P3K penuh waktu. Teman-teman honorer perlu mengetahui ini. Sesuai dengan regulasi aturan bahwa P3K dalam kurun waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menetapkan keputusan pengangkatan calon PNS ataupun calon P3K. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP untuk P3K dari Kepala BKN ataupun Kepala Kantor Regional. Pertama, pejabat pembina kepegawaian, yaitu Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, dan calon P3K sudah harus menandatangani surat perjanjian kerja. Kedua, pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan P3K. Itu sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 pasal 30.
Jadi teman-teman, proses pengangkatan honorer menjadi P3K itu akan lebih cepat di tahun 2020. Selamat. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.